Shalom hamba-hamba Tuhan dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini tiba kita di pembacaan kitab Yehezkiel pasal 41 sampai 44. Saya menemukan di pasal 41 berbicara tentang ruang besar bait suci yang dilihat oleh Yehezkiel agak berbeda dengan yang dibangun oleh Salomo. Tidak disebutkan dengan mesbah ukupan, kaki dian, atau tabut perjanjian. Alasan perbedaan itu tidak dijelaskan. Dalam pasal 42 berbicara tentang bilik-bilik untuk imam-imam. Pasal 43, situ saya menemukan bait suci penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di ayat yang kelima, rencana Allah untuk tinggal di dalam hubungan yang saling memperhatikan dengan umatnya di pasal 43 ayat yang ketujuh. Ketentuan mengenai bait suci, hukum dasar bait Allah ialah kekudusan yang menuntut pemisahan dari segala dosa yang kejahatan. Di pasal 43 ayat yang ke-12. 1 Korintus 6 ayat 19, demikian juga orang percaya adalah bait Roh Kudus. Kita adalah bait Roh Kudus. Orang percaya adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri? Kita harus menjaga kekudusan dalam diri kita, karena diri kita tidak hanya kita yang memilikinya, tetapi kita harus menjaga kekudusan hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, orang kepercayaan Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan diri kita. Harus hidup sesuai dengan roh kekudusan. Dalam Roma pasal 1 ayat yang 4 berkata, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roh kekudusan menunjukkan kepada Roh Kudus atau oknum ketiga dalam Trinitas Ilahi. Kekudusannya memisahkan dia dengan jelas dari roh manusia, dosa, dan dunia. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan dituntut dan harus tetap suci dari segala dosa. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20 berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap diri sendiri. Ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milikmu sendiri? Ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harga lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kiranya kita memperoleh hak istimewa melayani Tuhan di bait suci. Memang kita sudah memperoleh hak istimewa, kehormatan bagi kita untuk kita dapat menjadi hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan dipakai di dalam ladang Tuhan yang luas dimanapun Tuhan
mempercayakan kita. Dalam pasal yang ke-44 ayat 15 mengenai imam-imam Lewi dari Bani Zadok menjalankan tugasnya dengan benar di tempat kudusnya Tuhan. Kehormatan yang diberkati, kehormatan yang diberikan kepada imam-imam Lewi dari Bani Zadok adalah merupakan kesetiaan yang mereka lakukan, juga yang menentukan tempat mereka dalam kerajaan Allah. Kiranya kita juga menerima satu kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada kita seperti Lewi dari Bani Zadok. Menjadi satu di mana Tuhan akan menentukan bagi kita satu tempat yang mulia dalam kerajaan Allah. Allah harus disembah dengan kehormatan. Pasal 44 ayat yang ke-17 sampai ke-31 kita melihat di situ memasuki dari pintu-pintu gerbang pengaturan untuk para imam. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Allah harus disembah dengan sesungguhnya. Allah harus disembah dengan sikap kehormatan yang kudus di hadapan Allah. Mari semua hamba-hamba Tuhan untuk menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan kita dalam melayani umat Tuhan. Dan layanilah dia dengan kekudusan. Kita dipakai oleh Tuhan dan dimanapun kita berada, mari layanilah dia dengan kekudusan. Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti memelihara kita dan mengurapi kita dimanapun kita berada. Terima kasih buat renungan pada pagi hari ini, semoga dapat memberkati Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami ditegur, kami boleh menerima berkat-Mu dari renungan kami pada ini tentang kekudusan. Bahwa kekudusan itu penting untuk kami dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat mengerjakan kekudusan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dah.